Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kita berada pada pekan biasa yang ke-22. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur pagi hari ini kami masih Engkau beri kesempatan. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita hidup saat ini? Seringkali itu menggelitik untuk menjadi pertanyaan pada diri kita masing-masing. Seberapapun usia kita pada saat ini, kita sesungguhnya dalam hidup ini diminta untuk menjadi rekan sekerja Allah, mewartakan kabar sukacita pada semua orang tentang keselamatan dan cinta kasih Allah. Maka tidak mungkin dalam hidup ini kita hanya tinggal di satu tempat saja. Hari ini kita juga membaca bahwa Tuhan Yesus di dalam Dia bermisi, Dia juga tidak bisa tinggal di satu tempat saja, sekalipun itu diminta oleh orang-orang pada saat itu. Di tempat-tempat lain juga harus diwartakan kabar sukacita dan keselamatan itu. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
tinggal di suatu tempat dalam keadaan yang lama itu memang menimbulkan kenyamanan, karena kita sudah mengenal orang banyak, sudah terbiasa dengan kehidupan yang ada di tempat tersebut. Dan biasanya bila sudah demikian, apabila kita mendapat tugas atau orang tua kita mendapat tugas sehingga harus berpindah ke tempat yang lain, ada keengganan di dalam diri kita. Kita merasa bahwa di tempat baru kita harus menyesuaikan ritme yang ada. Kita harus kembali mengenal orang-orang yang ada di tempat tersebut, dan kita juga harus melaksanakan kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang baru juga. Kita tidak bisa tinggal di satu tempat karena di tempat tersebut kita sudah merasa nyaman. Karena hidup kita ini sesungguhnya bermisi atau menjadi misioner dimanapun kita berada. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maka di dalam tugas kita dimanapun kita berada, kita hendaknya terlibat di dalam kehidupan atau persekutuan di tempat tersebut. Jadi, bila nanti suatu hari anak-anak harus berpindah ke tempat yang lain, maka hendaknya di tempat tersebut anak-anak juga mengikuti kegiatan yang ada, terutama untuk bermisi. Kalau kalian memiliki talenta untuk melayani Tuhan seperti yang saat ini sudah dilakukan, maka di tempat yang baru lakukanlah juga hal tersebut. Kita terlibat di dalam sekami, kita terlibat di dalam bina iman, kita terlibat di dalam pelayanan misdinar, maupun di dalam tugas-tugas yang lebih besar. Misalnya, bila adik-adik sekarang ini sudah terlibat menjadi lektor, menjadi pemazmur, menjadi organis, maka hendaknya di tempat yang lain atau di tempat yang baru di mana kita berada, tugas-tugas itu tetap harus dilaksanakan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tentu saja keadaan di tempat yang baru akan memerlukan penyesuaian, karena tidak seperti di tempat saat ini kita berada. Misalnya saat ini di gereja kita, di kombas kita, ataupun di lingkungan kita masing-masing. Yang diperlukan di sini adalah semangat untuk saling membantu, untuk saling mengembangkan diri, saling mendoakan, dan juga semangat berbagi kepada semua orang. Maka pertanyaannya pada kita adalah, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ke tempat yang lain itu? Apa yang akan kita lakukan bila kita ditempatkan di tempat yang baru oleh Tuhan karena tugas atau perutusan kita? Bagaimana saya menyikapi keadaan atau situasi di tempat yang baru? Tidak perlu khawatir tentang hal itu, tetapi kita selalu berdoa dan mohon tuntunan Tuhan agar di tempat yang baru kita juga dapat melaksanakan tugas dan perutusan kita masing-masing. Mari kita berada dalam bulan Kitab Suci Nasional, kita selalu berusaha semakin mendekatkan diri dengan sabda Allah, agar di dalam kehidupan kita, dalam tugas dan karya pelayanan kita, kita semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah,
sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bagikan kabar sukacita, kita bagikan kebahagiaan kepada semua orang dalam terang firman Tuhan. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Semoga dalam perutusan kita, tugas dan karya kita, kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bermisi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.